Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 55. Pada suatu hari, Gagak Seta tidur mendengkur di bawah pohon jati. Waktu itu matahari lagi sepenggalan tingginya, Sang Aji berada tak jauh dari orang tua itu, lagi menekuni rahasia-rahasia ilmu kumayan jati. Titisari merenungi Gagak Seta. Terasalah dalam hatinya, bahwa dalam beberapa hari lagi orang itu akan berangkat berpisah entah kemana. Mengingat budinya, dia jadi terharu. Timbullah niatnya hendak membalas jasa orang itu sekuasa-kuasanya. Maka ia hendak berbelanja. Dalam benaknya ia sibuk merencanakan suatu resep masakan yang istimewa. Dengan menjinjing keranjang, ia memasuki dusun Karangtinalang. Pagi itu, penduduk nampak sibuk. Sebagai seorang gadis yang berwatak usil, lantas saja ia sibuk menebak-nebak. Bukankah hari ini, hari biasa? Pikirnya. Mengapa mereka berada di jalan begini berbondong-bondong? Mendapat pikiran demikian, segera ia mempercepat langkah. Kemudian menggabungkan diri ke dalam kerumunan orang. Tak usahlah lama ia menunggu teka-teki itu, atau ia melihat kereta kuda berderet-deret. 12 ekor kuda nampak pula tercincang di seberang-menyeberang jalan. Apakah ada keramaian? Ia sibuk menduga-duga. Ia berhenti di depan sebuah rumah yang berhalaman luas. Rumah itu terlalu sederhana. Dinding dan tiang-tiang gurunya terdiri dari bambu yang sudah tua. Di tempat-tempat tertentu meskipun belum reot sudah banyak yang keropos. Halamannya yang luas nampak tak terpelihara. Semak belukar tumbuh dengan liarnya. Samar-samar beberapa pohon tinggi yang berdiri sebagai pagar, kelihatan hitam semua seperti bekas kena bakar. Rumah ini tidak ada keistimewaannya. Reot dan tak terpelihara. Nampaknya habis mengalami kebakaran. Mengapa mendapat perhatian begitu besar? Titisari berpikir dalam hati. Rasa usilnya lantas saja menjadi berkobar-kobar. Ia melongokkan kepala di antara penduduk yang berdiri merubung jalan. Mendadak saja, ia melihat seorang gadis berjalan menyusup di seberang sana. Dialah Nuraini, anak pungut Wayan Swage, yang berjalan bersama Wirapati 2 bulan yang lampau. Melihat dia, Titisari lantas saja membuntuti. Ternyata, Nuraini berusaha melintasi halaman rumah itu dengan hati-hati. Begitu berhasil berada di tepi sana, segera ia mempercepat langkah. Ia memasuki suatu tikungan dan mulailah dia berlari-lari. Mendadak saja sesosok bayangan berkelebat di depannya. "Kau lagi mencuri apa?" bayangan itu menegur galak. Nuraini terperanjat sampai raut mukanya berubah. Melihat siapa yang menghadang, hatinya jadi lega. Bukankah kau sahabat Kang Mas Aji?" ujarnya. Kang Mas, Kang Mas," damprat Titisari tak senang. "Mengapa memanggil Kang Mas?" Sebentar Nuraini tercengang mendengar bunyi teguran itu. Kemudian menjawab, "Karena dia putra almarhum Made Tantre. Aku sendiri anak pungut almarhum Wayan Swage. Selain almarhum Made Tantre lebih tua usianya daripada ayah angkatku Kang Mas Sangaji pun beberapa tahun lebih tua daripadaku." Titisari terdiam. Tapi kesan mukanya tetap keruh. Tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. "Di manakah Guru Sangaji?" Beliau sudah mendahului pulang ke Sejiwan. Dia sudah menunggu terlalu lama." Mengira Kang Mas Aji mengambil jalan lain, ia segera meneruskan perjalanan. "Inilah aneh. Mengapa kamu ditinggal seorang diri?" Nuraini tersenyum lebar. Ia memaklumi kecurigaan Titisari. Lantas saja memberi penjelasan. "Pertama-tama, aku pernah hidup di dusun ini beberapa tahun lamanya. Hampir semua penduduk mengenalku. Kedua, Paman Wirapati meninggalkan pesan untuk Kang Mas Aji, apabila dia lewat dusun ini. Ketiga, aku ingin berbicara kepadanya tentang pesan penghabisan ayah angkatku." Titisari merenungi Nuraini dengan pandang tajam, ia melihat gadis itu bersanggul bentuk Jawa Barat dan mengenakan tusuk rambut dari emas yang dihiasi pula dengan beberapa butir intan. Mendadak saja ia menyambar cepat dan mencabut tusuk rambut itu dari sanggul. Nuraini terperanjat. Ia sama sekali tak mengira Titisari akan memperlakukannya demikian rupa, sehingga tusuk rambut itu bisa tercabut dari sanggulnya. Tak peduli dia seorang gadis yang cekatan, tangkas, gesit dan pandai berkelahi. Semua seperti bekas kena bakar. "Adik," serunya menebak-nebak.
Mengapa? Mengapa? Tetapi Titisari sesungguhnya seorang gadis yang nakal. Perangainya angin-anginan pula. Dia bisa menangis dan tertawa dengan berbareng. Kadang-kadang tingkah lakunya lembut. Mendadak sontak bisa jadi berandalan. Dan kali itu, watak berandalannya lagi kumat, karena hatinya panas mendengar Nuraini menyebut Kang Mas terhadap Sang Aji. Maka ia hendak mempermainkannya. Dengan menjulurkan lidah ia berkata nakal. Hai Yai, adik, Nuraini. Aku pinjam tusuk rambutmu hendak kuperlihatkan kepada Kang Mas Sang Aji. Merah muda raut muka Nuraini mendengar olok-olok Titisari. Dengan mengendapkan rasa mendongkolnya, ia mencoba. Adik, kembalikan. Lidih, kembalikan? Baik, kamu boleh ambil kembali kalau mampu, sahut Titisari. Dan setelah berkata demikian, sekonyong-konyong ia melesat pergi. Pikirnya, kebetulan. Biar kujinya ilmu petak paman Gagak Seta dengan dia. HM. Enak saja kamu memanggil Kang Mas, Aji adalah kepunyaanku. Kau tak boleh menyebut namanya tanpa izinku. Nuraini tak mengetahui isi hati Titisari. Ia mengira, gadis cantik itu hendak menggodanya barang sebentar. Tak tahunya, dia benar-benar lari dengan cepat. Maka rasa mendongkolnya berubah menjadi panas. Sekaligus ia menjejak tanah dan melesat mengejar. Nuraini sebenarnya bukanlah seorang gadis sembarangan. Ia gesit, cekatan dan tangkas. Seumpama Titisari belum mewarisi ilmu petak dari Gagak Seta, pasti akan bisa dikejarnya dengan gampang. Sayang, Titisari sekarang bukan lagi Titisari 2 bulan yang lalu. Seperti kupu-kupu ia melesat ke sana kemari seperti kanak-kanak bermain gobak sodor, permainan petak. Anehnya, larinya cepat luar biasa. Diam-diam Nuraini heran. Dan ketika ia mengamat-amati, hatinya tercekat. Hai, bukankah ini ilmu petak paman Gagak Seta? Pikirnya dalam hati. Aneh. Apakah dia muridnya? Ah, mustahil paman Gagak Seta mengambil seorang murid. Dan tak mungkin pula dia menjadi murid seorang aneh itu. Mendapat pikiran demikian, hatinya yang mulai cemas menjadi tenang kembali. Tetapi Titisari waktu itu memang sengaja menguji ilmu petak ajaran Gagak Seta. Karena itu lambat laun kecurigaan Nuraini kian naik. Segera ia mengenali dan rasa cemasnya bergolak hebat. Adik, serunya mencoba. Apa kabar paman Gagak Seta? Mendengar Nuraini menyerukan nama Gagak Seta, Titisari heran sampai berhenti berlari. Kemudian menyongsong dan mendadak saja melesat sambil menghantam tulang rusuk. Adik! Adik! Siapa adikmu? Dia mendamprat. Buk! Tulang rusuk Nuraini kena dihantamnya dengan satu jurus Ratna Dumilah. Nuraini jadi penasaran. Melihat perangai Titisari, lantas saja timbullah marahnya. Segera ia mengadakan perlawanan. Apa sih hebatnya ilmu Ratna Dumilah, ejek Titisari. Kemudian dengan gesit ia mengelak dan menghajar tulang rusuk Nuraini kembali. Buk! Nuraini heran bukan kepalang. Pikirnya, apakah benar-benar dia murid paman Gagak Seta? Ia mencoba menyerang. Sekarang ia mendapat kepastian. Titisari lagi menggunakan jurus yang sedang dilancarkan. Bahkan lebih gesit dan lebih sempurna. Keruan ia kaget sampai berteriak, tahan dulu. Siapa yang mengajarimu jurus ini? Titisari tertawa. Menjawab, inilah ciptaanku sendiri. Mengapa? Apakah murahan? Setelah berkata demikian dengan memutar tubuh ia melancarkan jurus ketiga. Melihat gerakannya, Nuraini bertambah heran. Katanya, kau kenal nama Gagak Seta? Tentu saja aku kenal dia. Sebab dia adalah sahabatku. Soalnya, inilah ilmu ciptaanku untuk merabu musuh. Lihat. Tanpa mempedulikan keadaan hati Nuraini, dia terus menyerang dengan jurus-jurus Ratna Dumilah bertubi-tubi. Sudah barang tentu Nuraini keripuhan. 1-2 kali dia bisa menangkis. Selanjutnya terpaksa mundur dan mundur. Tetapi Titisari terus memberondongi pukulan-pukulan dahsyat. Memang dia lagi kumat. Hatinya gemas, sekaligus ia menyerang dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang menggunakan jurus-jurus warisan ayahnya. Sudah barang tentu, Nuraini bukan tandingan lagi. Sebentar saja pundaknya kena terhajar dan kemudian pinggangnya.
Tak ampun lagi ia roboh terjengkang. Titisari benar-benar nakal. Melihat Nuraini roboh, tusuk rambut sitaannya lantas diancamkan di depan kedua kelopak mata. Ih! Li, ia gemas dan seolah-olah ingin mencublas sekali tusuk. Nuraini memejamkan mata. Bulu kuduknya menggelidik. Ia mencoba menyenakkan mata. Terlihatlah tusuk rambutnya berkelebat di depan gundu matanya. Keruan ia cepat-cepat menutup mata menunggu nasib. Tetapi ternyata Titisari tiada mengusik matanya. Maka timbullah watak perwiranya. Kau menggangguku tanpa perkara. Kalau mau membunuh, bunuhlah cepat. Jangan menyiksaku dengan membutakan mata. Membunuh sih perkara gampang. Tapi tiada niatku hendak membunuhmu, sahut Titisari sambil tertawa nakal. Hanya saja kamu harus bersumpah 7 turunan kepadaku. Nuraini beradat angkuh, kukuh dan keras hati. Dalam soal kehormatan diri, ia memilih mati daripada dihina. Maka ia menantang. Kalau kamu mau membunuh, bunuhlah. Tapi jangan bermimpi kamu bisa memaksaku bersumpah segala terhadapmu. Titisari mengancam. Baiklah, kamu sudah kuberi kesempatan. Sayang perupamu cantik, siapa mengira akan mati muda. Nuraini memejamkan matanya rapat-rapat. Kedua telinganya ditutupnya rapat. Dan mulutnya terkatup rapat untuk menguatkan hati. Karena itu, sejenak jadi hening. Mendadak ia mendengar Titisari berkata, meskipun ayah angkatmu adalah sahabat ayah Sangaji, tapi kamu baru berkenalan dengan dia selama setengah hari saja. Sebaliknya, aku sudah bersahabat beberapa hari sebelumnya. Aku memanggilnya Aji begitu saja. Mengapa kamu begitu lancang dengan memanggilnya Kang Mas? Apakah kau kira, dia sudi jadi suamimu? Mendengar ujar Titisari, Nuraini heran sampai tercengang-cengang. Kau bilang apa? Tanyanya menegas. Bagaimana kamu berkata, bahwa aku bakal jadi istri Kang Mas Sangaji? Aku bukan goblok. Kau tadi berkata, kalau kamu akan membicarakan suatu pesan almarhum ayah angkatmu. Hayo, pesan apa itu? Nuraini terkejut. Mendadak terus berkata dengan mantap. Baik, kau menghendaki aku bersumpah apa? Pertama-tama, kau harus menerangkan bunyi pesan gurunya. Kedua, kau harus menerangkan bunyi pesan ayah angkatmu. Ketiga, kau tak boleh kawin dengan Sangaji, sahut Titisari dengan sungguh-sungguh. Mendengar ujar Titisari, Nuraini tertawa. Tiba-tiba timbullah pula sifat gadisnya, baik-baik aku bersumpah, tidak. Siapa mengira, kalau Kang Mas Sangaji mempunyai cadangan istri begitu molek. Meskipun tak usah bersumpah, bagaimana aku bisa kawin dengan dia? Hai, benarkah itu? Seru Titisari girang. Terus ia melepaskan ancamannya sambil minta ketegasan lagi, mengapa? Apa karena Aji seorang pemuda yang bebal otak? Atau karena tidak tampang? Hayo bilang. Nuraini menarik napas lega, karena terbebas dari ancaman. Matanya bersinar girang. Melihat perangai dan keadaan hati Titisari, hatinya bertambah-tambah lega. Menjawab tenang, dengarkan. Bukankah aku harus menerangkan semua? Yang pertama, gurunya berpesan kepadanya agar dia cepat-cepat menyusul ke Sejiwan. Dia akan ditunggu di kaki gunung. Dan benda yang dicari belum diketemukan. Gurunya menunggu penjelasannya. Kedua, inilah pesan ayah angkatku yang hendak kubicarakan dengan Kang Mas Sangaji. Ayah angkatku memang berpesan kepadanya, agar dia mengambilku sebagai istrinya. Tetapi ayah lupa, kalau aku sudah menjadi milik orang lain. Karena itu, bagaimana bisa aku melakukan pesan itu? Mendengar ujar Nuraini, Titisari girang bukan kepalang sampai mau melompat. Lantas saja dia berkata nyaring merendahkan diri, maaf. Aku salah duga. Jika demikian, tak usahlah kamu menepati tuntutanku yang penghabisan. Kau boleh memanggil Aji dengan Kang Mas. Setelah berkata demikian, ia memeluk Nuraini dan menciuminya. Kemudian dengan kata mesra ia minta penjelasan, sesungguhnya, kamu milik siapa? Nuraini tak menjawab dengan segera. Mukanya merah dan tiba-tiba menunduk ke tanah. Akhirnya berkata tersendat-sendat, kamu sudah pernah melihatnya. Aku sudah pernah melihat. Titisari mengerutkan dahi. Sebentar dia berdiam menebak-nebak, kemudian berkata,
Apa ada seorang pemuda yang bisa mencuri hatimu? Nuraini tertawa lebar, apa di dunia ini hanya ada Kang Mas Sangaji belaka? Habis? Titisari tertawa merasa, siapa yang melebihi dia? Apa kamu tidak berbohong tak mau kawin dengan dia? Meskipun aku hendak digantung, takkan mau aku menjadi istrinya. Mengapa? Apa karena dia tolol? Tolol? Nuraini terbelalak. Sama sekali tidak. Aku mengagumi keluhuran budinya, kemuliaan hatinya dan keperwiraannya. Titisari jadi sibuk sendiri mendengar ujar Nuraini. Inilah aneh. Nuraini kemudian menekan pergelangan tangan Titisari sambil berkata menguji, adikku. Ingin aku bertanya kepadamu. Benar-benarkah di dalam dunia ini hanya ada seorang Sangaji belaka dalam hatimu? Titisari adalah seorang gadis polos. Mendapat pertanyaan demikian tanpa segan-segan terus mengangguk. Sekiranya di dunia tiba-tiba muncul seorang pemuda yang jauh lebih ganteng dan perkasa, apakah kamu akan meninggalkan dia? Ujar Nuraini lagi. Aku meninggalkan dia? Jangan bermimpi. Hanya saja, di kolong dunia ini tak bakal ada seorang pemuda yang bisa melebihi Aji. Aku yakin. Nuraini tertawa. Aduh. Sekiranya Kang Mas Sangaji mendengar kata-katamu, bagaimana takkan berbesar hati dia? Dan tahukah kamu adikku, kalau di dalam hatiku pun tersimpan sebutir mutiara yang tak bisa terenggutkan lagi? Keadaan hatiku samalah halnya dengan keadaan hatimu. Siapakah dia? Kamu pernah melihatnya, tatkala ayah angkatku membuka arena di lapangan terbuka. Titisari tersadar. Terus menebak, bukankah pemuda itu memenangkan arena pertandingan? Dia anak Pangeran Bumi Gede Sisanjaya. Bukankah dia? Nuraini mengangguk sambil menyahut, dia boleh menjadi anak pangeran. Dia boleh menjadi seorang pengemis, apa peduliku? Dia boleh berhati mulia. Dia boleh berhati buruk. Dia boleh berhati jahat, kejam dan segalanya. Dalam hatiku, dialah mutiara hatiku seorang yang akan kubawa mati. Suara Nuraini kian jadi pelan dan mendadak saja berubah mengharukan. Titisari jadi mengerti perasaannya. Dengan penuh perasaan ia menangkap pergelangan tangan Nuraini. Kemudian ia mengangsurkan tusuk rambut yang dirampasnya. Maaf atas perlakuanku tadi. Ini ku kembalikan. Sinar mata Nuraini berkilat-kilat tatkala menerima tusuk rambut itu. Ia menciumnya dengan mesra. Titisari yang cerdas lantas saja dapat menebak. Apakah benda ini dari dia? Nuraini mengangguk. Ia menghadiahkan benda ini kepadaku diam-diam, tatkala aku berada dalam kamar tahanan. Katanya, itulah tusuk sanggul ibunya. Titisari dapat merasakan rasa bahagia Nuraini. Lantas saja ia memeluknya. Nuraini pun membalas memeluk pula. Dengan demikian, mereka berpadu jadi berpeluk-pelukan. Hatinya berpadu dan seperti senasib. Adik, tiba-tiba Nuraini berkata lagi. Kulihat kau tadi menggunakan jurus-jurus ajaran Paman Gagak Seta. Benarkah itu? Kau kenal dia? Nuraini mengangguk. Dengan membungkuk hormat. Titisari heran, kemudian meneruskan, memang aku menerima ilmu Paman Gagak Seta yang bernama Ratna Dumilah dengan lengkap. Kini Nurainilah yang menjadi heran. Ujarnya, kamu diwarisi ilmunya. Titisari segera mengisahkan riwayat pertemuannya sampai dapat mewarisi ilmu sakti itu. Kamu beruntung, adikku, tungkas Nuraini. Menurut kabar, Paman Gagak Seta tak pernah mengajar seseorang lebih dari 1 jurus. Jika beliau mewarisiku 3 jurus, adalah suatu keuntungan belaka. Waktu itu, aku masih kanak-kanak. Ayah sering meninggalkan aku seorang diri sehingga kerap kali 1 hari penuh aku tak bertemu dengan sesuap nasi. Rupanya dia iba kepadaku. Aku diajari beberapa jurus ilmu Ratna Dumilah. Tapi dasar otakku bebal, maka aku hanya mewarisi 3 jurus belaka. Dia lantas menghilang tak tahu rimbanya. Titisari mendengarkan keterangan Nuraini dengan sungguh-sungguh. Teringatlah dia, bagaimana Nuraini dulu menghajar beberapa orang kalang kabut dengan 3 jurus yang kini telah dikenalnya. Ia percaya, kalau Nuraini tidak berdusta. Tiba-tiba saja, terdengarlah daun kering bergemerisik. Sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Gagak Seta telah berada di depannya. Agak jauh di belakangnya, berdiri Sangaji pula.
Hai anak siluman, damprat Gagak Seta kepada Titisari. Jika kenakalanmu itu kau ulangi lagi terhadapnya, aku akan menamparmu sampai jera. Setelah berkata demikian, ia melesat pergi dan lenyap dari penglihatan. Titisari terperanjat sampai berdiri tegak. Tahulah dia bahwa selama dia berkutat dengan Nuraini, Gagak Seta berada tak jauh daripadanya. Karena itu, malu bukan kepalang. Titisari, terdengar Sangaji agak menyesal. Perbuatanmu tadi kena intainya. Mengapa kamu berdiam saja? Titisari membalas menyesali. Aku didekapnya, jawab Sangaji. Aku diajak menyusulmu, karena dia hendak meninggalkan kita dengan tergesa-gesa. Titisari membungkam. Ia kenal sepak terjang Gagak Seta yang aneh. Hanya saja cara berpamit Gagak Seta kepadanya, agak luar biasa. Tapi seumpama nasi sudah menjadi bubur, semuanya telah terjadi. Mau tak mau dia harus menelan kesan yang kurang sedap itu. Mendadak Sangaji berkata penuh selidik. Titisari, mengapa kamu tadi mengancam Nuraini? Paman Gagak Seta kulihat tubuhnya sampai bergemetaran. Memperoleh pertanyaan itu, Titisari benar-benar jadi kelabakan. Maklumlah, dia teringat akan alasan perbuatannya hendak memaksa Nuraini agar bersumpah takkan menjadi istri Sangaji. Tapi dasar ia cerdik, maka cepat-cepat ia mengalihkan persoalan. Aji, kemari. Kamu dicari adikmu, ujarnya sambil menjatuhkan gundu mata kepada Nuraini. Sangaji terhenyak. Melihat Nuraini dan teringat pula akan pesan Wayan Suwage, mukanya menjadi merah. Seperti seseorang yang merasa bersalah, ia datang menghampiri dengan mengunci mulut. Kemudian duduk agak jauh di sebelah kiri. Nuraini tahu membaca hati mereka berdua. Ia tertawa perlahan-lahan, tetapi tak berkata sepatah kata pun juga. Diam-diam Sangaji dan Titisari berterima kasih kepadanya oleh alasannya masing-masing. Kak Nuraini membawa pesan untukmu, kata Titisari memecahkan ketegangan. Teringat akan gurunya, mendadak Sangaji jadi gopoh. Ya, bukankah sudah lebih 1 bulan dia berpisah dengan gurunya? Sekaligus hilanglah perhatiannya terhadap laku Titisari kepada Nuraini yang belum terjawab. Maka terloncatlah pertanyaannya. Apakah kamu membawa pesan guru? Di manakah dia? Paman Wirapati menunggumu sampai 2 minggu di sini. Kemudian berangkat ke timur. Seminggu kemudian dia memberi kabar padaku tentang benda warisanmu. Dia berhasrat benar hendak menemukan. Tapi sampai sekarang, tiada kabar beritanya. Barangkali sekarang ini dalam perjalanan pulang ke Sejiwan. Kamu diperintahkan agar cepat-cepat menyusul. Dia akan menyongsong di kaki Gunung Damar. Kalau begitu, ayo kita berangkat, ajak Sangaji. Tetapi Nuraini menggelengkan kepala. Pemuda itu menjadi heran. Mengapa? Dia menegas. Aku harus menjaga rumah. Menjaga rumah? Apakah rumahmu? Bukankah kamu dilahirkan dan dibesarkan pula di dalam rumah itu, potong Nuraini. Diingatkan tentang hal itu, mendadak saja tubuh Sangaji bergetar. Hatinya terguncang. Lantas saja dia menjadi terharu. Kak Nuraini. Titisari menungkas. Dinding mempunyai telinga. Marilah kita mencari tempat yang aman, agar bisa berbicara lebih leluasa. Peringatan itu menyadarkan mereka berdua. Lantas saja bertiga mereka pulang ke pondok. Di sana mereka lantas berbicara seluas-luasanya. Nuraini mengabarkan tentang perjalanan bersama Wirapati. Sedangkan Sangaji dan Titisari mengkisahkan tentang pertemuan dengan Gagak Seta. Kak Nuraini, kata Titisari. Paman Gagak Seta mewarisiku beberapa macam ilmu sakti. Jika kamu menghendaki, aku akan mengajarimu. Tetapi Nuraini menggelengkan kepala. Terima kasih. Akhir-akhir ini aku mempunyai persoalan yang belum kuselesaikan. Jika telah selesai, kelak aku akan mencarimu. Lembut kata-kata Nuraini, tetapi berwibawa dan berpengaruh sehingga Titisari yang usilan terbungkam karenanya. Tak terasa matahari terus merangkak-rangkak ke barat. Senja hari mulai tiba. Izinkan aku menengok rumah sebentar, kata Nuraini lagi. Mengapa tidak kita bertiga? Sangaji menyahut dan terus saja bangkit. Kita mempunyai tamu. Biarlah ku tengoknya dahulu. Tamu? Sangaji heran. Belum lagi Nuraini memberi keterangan, Titisari menegas.
Apakah rumah Sangaji berada di suatu pekarangan yang luas? Nuraini mengangguk. Matanya terbelalak. Yang kau maksudkan tamu, bukankah orang-orang yang berkendaraan kereta dan kuda? Kembali lagi Nuraini mengangguk. Kemudian berkata, tadi aku ke kali. Sewaktu hendak pulang, kulihat banyak kereta berkuda berhenti di depan rumah. Hati-hati, aku berjalan melintasi pagar. Tak tahunya, kamu mengikutiku. Bukankah begitu? Titisari tertawa, lantas menceritakan riwayat pertemuannya dengan Nuraini kepada Sangaji. Tetapi pemuda itu seolah-olah tiada mendengarkan. Ia nampak sibuk seorang diri. Memang hatinya sedang diamuk oleh bermacam-macam perasaan yang datang pergi tiada berketentuan. Menjelang petang hari, Nuraini pergi seorang diri dan pulang ke pondok sesudah Isya. Wajahnya nampak cerah dan sekali-kali tersenyum samar-samar. Titisari melihat perubahan itu, tetapi berlagak seolah-olah tak memperhatikan. Malam ini kalian tak dapat menjenguk rumah, kata Nuraini. Banyak tamu tak diundang menginap di situ. Dan kalian tahu, siapakah mereka? Mereka adalah yang pernah muncul di lapangan Kadipaten Pekalongan. Mengapa mereka sampai di sini? Sangaji terperanjat. Ia menduga, pastilah ada hubungannya dengan Wayan Suwage. Pikirnya, pantas, Yuyu Rumpung berkeliaran di sekitar desa ini. Kemudian berkata hati-hati penuh selidik, apakah mereka datang bersama Pangeran Bumi Gede? Mustahilah, apabila mereka mengetahui rumah Paman Wayan Suwage tanpa mendapatkan keterangan sebelumnya. Nuraini, apakah pendapatmu tentang mereka? Apakah kepentingannya? Siapa tahu, sahut Nuraini tenang. Dan sama sekali ia tak mengemukakan pendapatnya. Karena itu, Sangaji jadi gelisah seorang diri. Tetapi melihat Titisari tetap tenang lambat laun hatinya jadi tentram juga. Meskipun demikian, hatinya sibuk menduga-duga. Malam itu, ia berbaring di depan pintu memandang alam, Nuraini dan Titisari berada di dalam. Mereka berdua nampak seia sekata. Ia mengira, kalau mereka berdua sudah tidur dibuaikan mimpinya masing-masing. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Titisari yang usilan sebenarnya berpura-pura memejamkan mata. Dengan diam-diam, ia mengamat-amati gerak-gerik Nuraini yang mendadak berjalan mondar-mandir di depan dipan. Gadis itu kelihatan sangat sibuk. Keningnya berkerut-kerut seperti ada sesuatu soal yang sedang dipecahkan. Beberapa saat kemudian, Nuraini mencabut suatu benda dari sanggulnya. Benda itu diamat-amati, dibuainya lembut dan akhirnya diciumnya berulang kali. Titisari tersenyum melihat perangainya. Tahulah dia, bahwa benda itu adalah tusuk rambut hadiah Sanjaya yang tadi pagi dapat dirampasnya. Mendadak suatu pikiran menusuk benaknya, apakah Sanjaya berada pula di antara mereka? Jika dia berada di antara mereka, pastilah ayahnya mendampinginya pula. Nuraini terus menciuminya tiada hentinya. Mulutnya tersenyum manis. Kemudian mulutnya berkomat-kamit. Dan terdengar dia berbisik, kamu memang nakal, tapi kamu pandai merusak hatiku. Titisari terus berpura-pura tidur pulas. Tetapi setiap kali, ia tak lupa menyenangkan mata untuk menonton sandiwara yang berlaku di depannya. Mendadak saja Nuraini menyimpan tusuk rambut itu. Kemudian memutar tubuh. Hati-hati ia berjalan mengendap-endap menghampiri pintu belakang dan setelah membuka daunnya, terus saja meloncat keluar. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.